Shalom, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada sore atau malam hari ini. Sebelumnya saya akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan ini. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga itu akan didengarkan oleh umat-Mu pada malam hari ini. Dan mereka diberkati, mereka dikuatkan, iman mereka diteguhkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Firman-Mu berkuasa ya Tuhan. Itu kami percayakan firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini. Jadilah kepada kami seperti yang Engkau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah saya berbicara tentang khotbah Yesus di bukit dalam Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7, saat ini saya akan berbicara tentang setelah khotbah di bukit, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Kebenaran firman Tuhan ini menceritakan bagaimana ada seorang yang kusta. Dikatakan ketika Yesus turun dari bukit, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud dan menyembah kepadanya. Dan dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus berkata kepadanya, aku mau mentahirkan engkau." Yesus mengulurkan tangannya, kemudian menjamah dia dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kemudian Yesus berkata kepada dia, setelah dia disembuhkan, setelah dia tahir dari sakit kustanya, lalu Yesus mengatakan, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa yang terjadi kepadamu kepada orang lain, melainkan pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Ini memberitahukan kepada kita, siapapun yang datang kepada Yesus, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, seberapa berat pun masalah yang dia hadapi, seberapa bobrok pun kehidupannya, seberapa parah pun sakit yang dia alami. Berbicara soal penyakit kusta, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan penyakit kulit yang mengerikan. Dan kita tahu penyakit kusta itu adalah penyakit yang menggerogoti setiap sel-sel, setiap organ-organ kulit dan daging. Dan orang yang berpenyakit kusta tinggal tunggu saatnya, maka seluruh tubuhnya itu akan hancur. Dan ini sebenarnya dikatakan oleh John Wycliffe, seorang penafsir. Dia berkata ini sebenarnya melambangkan tentang dosa yang kalau menguasai pribadi seorang. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, "Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan." Berbicara soal dosa, ketika kita jatuh dalam dosa, maka kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa kita, maka itu akan menghancur, itu akan membunuh kita, bahkan akan membinasakan kita. Dan kalau kita tidak bertobat, kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, berbicara soal penyakit kusta ini, sekalipun itu mustahil untuk disembuhkan, sekalipun tidak ada obat pada waktu itu, tetapi orang yang sakit kusta ini, dia tahu kepada siapa dia datang. Firman Tuhan berkata dia sujud, dia menyembah kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus sebab dia tidak bisa pergi ke sinagog, dia tidak bisa pergi ke bait Allah, dia tidak bisa pergi kepada imam-imam yang merupakan kalau saat ini mungkin hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang melayani. Dia tidak bisa pergi pada saat itu kepada mereka karena dia najis. Orang yang namanya sakit kusta, dia harus tinggal di lembah-lembah kusta, dan dia harus berjalan dan berteriak najis, 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 sehingga tidak ada seorang pun boleh mendekati dia. Tetapi kabar baik bagi kita pada malam hari ini, dia datang kepada Yesus, dan Yesus tidak menolak dia. Yesus tidak menuntut sesuatu dari dia. Yesus mengatakan, firman Allah berkata, dia mengulurkan tangannya. Dia tidak banyak berbicara, dia menjamah orang ini. Dalam bagian yang lain dikatakan kalau berbicara menjamah atau aptomai berarti memegang. Yesus memegang orang yang sakit kusta, yang menjijikkan, yang meleles. Ada lelehan yang keluar dari tangannya, dari tubuhnya. Tapi Yesus, dia menerima orang kusta ini apa adanya. Dan dia bukan hanya menerima, tetapi dia menyembuhkan, dia mentahirkan. Ini berbicara juga tentang Yesus dalam kehidupan kita.
Kalau kita datang kepada Dia, apapun latar belakang kita, apapun masalah kita, Dia akan menerima kita. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Dia telah bangkit, Dia telah naik ke sorga, bahkan Dia sedang menyediakan rumah bagi kita di sorga. Dan berkat daripada Tuhan bukan hanya berkat rohani, berkat keselamatan, tetapi berkat kesembuhan. Sebagaimana Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta ini, Dia juga akan menyembuhkan saudara yang datang kepada Dia dalam berbagai penyakit, dalam berbagai masalah. Datang kepada Tuhan, Tuhan hanya sejauh doa. Tidak ada yang ditolak oleh Tuhan. Semua yang datang kepada Dia, Dia sembuhkan. Semua yang meminta pertolongan kepada Dia, Dia tolong. Semua yang datang kepada Dia, Dia berikan pertolongan, Dia berikan kesembuhan. Untuk itu kalau Dia berfirman, mintalah maka kamu akan menerima, itu pasti Dia akan lakukan. Kalau Dia berfirman, datanglah kepada Aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, maka Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia pasti akan melakukannya. Untuk itu, biar pada malam hari ini, biar kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Orang lain boleh menolak saudara, dunia boleh menolak saudara, tetapi datanglah kepada Yesus. Dia akan menerima saudara. Seberapa parah pun penyakit saudara, seberapa parah pun keadaan moral saudara, dosa-dosa saudara, seberapa parah pun, bahkan mungkin saudara sendiri sudah jijik mengingat-ingat, baik itu penyakit maupun pergumulan dan dosa saudara. Mungkin saudara sudah tidak mau berpikir lagi akan pergumulan saudara. Ingat, datang kepada Tuhan. Yang kita lakukan, mari kita mencontohi orang yang sakit kusta ini. Sujud menyembah kepada Yesus. Sujud menyembah kepada Yesus, datang dalam kerendahan hati, minta ampun dosa, maka Tuhan akan mengampuni saudara. Tuhan menyucikan saudara dari dosa-dosa, dan Tuhan akan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan mujizat, kesembuhan yang ajaib dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar Tuhan memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat memperoleh kelegaan, memperoleh pengharapan yang baru. Mujizat terjadi atas mereka. Yang membutuhkan keselamatan, beroleh keselamatan. Membutuhkan pengampunan, beroleh pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.